Kali Aceh Utara minta alat kesehatan ke Kementerian Kesehatan, namun bantuan tak kunjung datang. Coba batuk. Ada ya? Ada nanti ambil di sini. Aceh adalah pelindung benteng untuk selamatkan Malaysia. Sekarang Kalian tuh terbuat dari apa? Kenapa kalian tak henti-hentinya memberi bantuan? Kenapa kalian memiliki jiwa kemanusiaan yang begitu ikhlas? Aceh Tengah lebih murah muter lewat Malaysia. Ini logika apa lagi coba? Sumatera ini adalah kawasan Malaysia. Karena pasti orang Sarawak Malaysia itu selalu ngikutin budaya Dayak yang ada di Kalimantan Barat. Dasar tukang klaim. Apakah ini alasannya, geng? Malaysia lebih gercep daripada pemerintahan Indonesia. Ternyata Sumatera itu adalah kawasan Malaysia, kata bapak ini, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video berkali-kali warga Aceh meminta alat kesehatan ataupun obat-obat kepada pemerintah pusat Indonesia, geng. Namun tak kunjung tiba juga, geng. Malah NGO daripada Malaysia, geng, lebih gercep dan lebih paham, geng, apa yang dirasakan warga Aceh ataupun warga korban bencana banjir, geng. Waduh, lagi-lagi uluran tangan daripada Malaysia, obat-obatan daripada Malaysia sempat diragukan juga, geng, oleh segelintir ataupun oknum daripada pejabat Indonesia. Namun sekarang lihat sendiri, geng, rakyat Aceh malah meminta alat-alat perobatan ataupun kesehatan kepada pemerintah Indonesia, namun tidak segera dikasih, geng. Aduh ya Allah ya Rabbi, kalau pemerintah Indonesia tidak gercep, ya udah buka saja itu bantuan daripada luar biar masuk kepada warga Aceh. Gak usah berlama-lama, geng. Tentunya kalian sudah penasaran apa saja sih yang akan Ikinya reaction buat kalian semua. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and share-nya. Apa bener? Silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Ini pemerintah tolong nih perhatian ini, lihat nih, berkali-kali Aceh Utara minta alat kesehatan ke Kementerian Kesehatan, namun bantuan tak kunjung datang. Bayangin aja banyak korban pasca bencana itu yang sakit-sakitan, luka-luka segala macam. Kalau lambat penanganan ya kayak gini bisa meninggal, lukanya bisa membusuk segala macam. Betul. Gimana sih kok lambat banget? Katanya aman terkendali. Apa kalau kayak gini? Bayangin ini juga nih, 3 pekan pasca banjir, listrik dan sinyal di Aceh Timur masih sulit. Gila. Kayaknya kalau untuk jaringan internet segala macam itu emang sengaja nggak diperbaiki, karena apa? Bakalan heboh banget lihat postingan-postingan warga Aceh asli yang begitu menyayat hati, menyedihkan. Aku lihat postingan dari relawan aja udah miris hati, apalagi rakyat Aceh sendiri yang posting. Coba batuk. Ada ya? Ada nanti ambil di sini. Alhamdulillah, hari ini kita berada di kampung Desa Pauh, Temiang, Aceh. Pada hari ini kami bersama NGO Al-Azhar Camp, Hazard Al-Khairiyah dan Persatuan Misi Amal Selangor hadir ke kampung ini untuk mengagihkan sebahagian bantuan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan. Sebahagian ada belikan ubat-ubatan untuk mereka kerana waktu ini mereka berada dalam kawasan yang lumpur dan cuaca ataupun keadaan yang tidak sihat. Jadi ubat-ubatan ini membantu mereka dan sebahagian daripada itu adalah tempat-tempat tidur mereka lah. InsyaAllah memoga sumbangan ini daripada mewakili rakyat Malaysia ini membantu masyarakat di sini. Terima kasih kepada semua para penyumbang. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menggesa kerajaan agar mempergiat serta memperluas bantuan kepada mangsa banjir di Sumatera Utara, khususnya di Aceh. Dr. Mahathir berpendapat kedudukan geografi Aceh yang terletak di barat semenanjung Malaysia berperanan sebagai benteng semula jadi sekaligus mengurangkan kesan bencana alam tertentu terhadap Malaysia. segala ribut taufan daripada lautan Hindi dan apabila sampai ke Malaysia sudah tidak jadi ribut yang teruk lagi. Aceh adalah
pelindung benteng untuk selamatkan Malaysia. Sekarang mereka menghadapi malapetaka. Sepatutnya kita beri bantuan kepada mereka sebagai tanda kesyukuran kita, tanda budi kita terhadap jasa mereka melindungi Malaysia. Beliau berkata demikian menerusi siaran video yang dimuatkan di Facebook rasminya pada Khamis. Beliau turut menyingkap pengalaman tragedi tsunami pada 2004 apabila Aceh mencatatkan korban terbesar sekitar 167,000 orang, manakala Malaysia hanya merekodkan 67 kematian kerana faktor tersebut. Dr. Mahathir turut menyeru orang ramai mengulurkan sumbangan kepada Komiti Peralihan Aceh KPA Pusat, iaitu sebuah organisasi yang berperanan dalam usaha kebajikan, koordinasi bantuan dan pemulihan pasca bencana di Aceh. Setakat ini, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, seramai 1,135 orang dilaporkan meninggal dunia, 173 orang masih hilang, manakala kira-kira 4,900 orang cedera dengan 52 kabupaten atau kota terjejas akibat bencana. Kalau dah minta bantu dengan Malaysia ni, nanti pasti banyak yang komen. Malaides, Malaides, Malaides. Peduli sangat dengan komen. Malaysia menyerukan bahwa kotak amal salat Jumat di seluruh negeri Perlis disalurkan untuk korban banjir di Aceh. Saya mau tanya, hati kalian tuh terbuat dari apa? Kenapa kalian tak henti-hentinya memberi bantuan? Kenapa kalian memiliki jiwa kemanusiaan yang begitu ikhlas? Kalian bantu saudara kalian, kalian ringankan beban saudara kalian, kalian support saudara kalian. Padahal kita berbeda negara. Saya mau tanya, hati kalian terbuat dari apa? Begitu banyak cacian dan hinaan yang kalian terima, tetapi kalian tak pedulikan itu. Kalian masih bisa buat kami tersenyum, kalian masih bisa buat kami terharu. Wahai saudaraku, di mana kalian bisa mendapatkan hati semulia ini? Boleh tak kalian bagi hati kalian untuk kami? Kalian bagi kami adalah sosok malaikat tak bersayap. Kalian mudahkan urusan saudara kalian, niscaya Allah akan mudahkan urusan kalian. Memang ya guys ya, tak ada henti-hentinya warga Malaysia menyuarakan cepat membantu, namun apalah daya kayak gitu kepada mantan Perdana Menteri Malaysia, karena Perdana Menteri kita ataupun daripada pemerintahan kita sangat mencegatnya bila ingin membantu akan kenakan cukai. Kayak gitu ya gengnya. Namun lihat sendiri ya gengnya, tadi warga Aceh meminta alat medis ataupun obat-obatan, namun tidak sampai ataupun tidak digubris, malah pekaan NGO daripada Malaysia geng. NGO daripada Malaysia ngerti apa yang dibutuhkan korban bencana banjir ini geng. Mereka membeli obat, membeli tilam, membeli lampu panel surya ataupun apa namanya ya, chargeran, dan membeli genset juga. Luar biasa sekali. Tak ada henti-hentinya orang Malaysia ini membantu warga Aceh ataupun Sumatera. Ya, ikinya juga heran. Orang Malaysia ini hatinya terbuat dari apa sih? Kok sangat baik sekali kepada korban bencana-bencana seperti ini. Apalagi kepada saudara-saudara kita. Padahal cacian, hinaan, ataupun rendahan daripada menteri kita juga pernah dilontorkan kepada negara Malaysia. Namun yang sangat mengejutkan, ikinya akan mereaction beberapa video lagi, geng. Mungkin ini sangat mengejutkan bagi kita semua. Kayak gitu, jom kita simak dulu sampai akhir. Let's go. Apa yang terjadi jika Aceh memisahkan diri dari Indonesia? Secara hukum, pemisahan ini bertentangan dengan UUD 1945 dan berisiko memicu konflik serius antara daerah dan negara. Aceh harus membangun semuanya dari nol, mulai dari mata uang, pertahanan, sistem pajak, hingga hubungan luar negeri. Ke Aceh Tengah lebih murah muter lewat Malaysia. Ini logika apa lagi coba? Tiket Jakarta Medan tembus 9 juta. Sedangkan lewat Malaysia cuman 2 jutaan. Jakarta ke Malaysia itu cuman 1,5 juta. Oh my God. Sedangkan Malai ke Medan cuman 500.000. Domestik rasa internasional. Internasional rasa diskon. Terlepas dari bencana Aceh ya. Kan katanya pemerintah mau memajukan wisata dalam negeri. Katanya biar rakyat liburan di negeri sendiri. Omong kosong.
Harga tiket domestik aja nggak manusiawi. Bukan rakyat nggak cinta Indonesia, tapi dompet rakyat nggak sekuat narasi pemerintah. Betul. Selama tiket domestik masih diperas begini, ya jangan heran kalau rakyatnya kaburnya liburan ke luar negeri. Sebetulnya, Sumatera ini adalah kawasan Malaysia. Karena pendiri kerajaan Siak Sri Indrapura, Raja Kecil dari Johor. Tiga kesultanan di Aceh, rajanya dari Perak, Pahang, dan Johor. Selanjutnya di kawasan timur Sumatera Utara, Asahan, Labuan Batu, Langkat, Deli Serdang, Binjai, dan seterusnya. Selanjutnya, kesultanan di Jambi. Sriwijaya adalah kerajaan Melayu. Selanjutnya, kesultanan yang ada di Bengkulu dan Provinsi Bangka Belitung. Sesuai dengan sejarah dan fakta yang ada, sebetulnya Sumatera ini memang kawasan Malaysia serumpun. Kenapa sih orang Sarawak Malaysia itu selalu ngikutin budaya Dayak yang ada di Kalimantan Barat? Dasar tukang klaim. Begitulah kata mereka yang nggak tahu sama sekali tentang sejarahnya. Kasih paham sejarahnya, Dayak Bang. di Kalimantan Barat juga ada di Sarawak Malaysia karena faktor sejarah, budaya, dan geografi. Ini semua terjadi jauh sebelum adanya batasan negara modern. Dayak adalah penduduk asli Pulau Borneo dan suku Dayak sudah mendiami Pulau Kalimantan sejak ribuan tahun yang lalu. Pada saat itu belum ada negara Indonesia atau Malaysia. Wilayah adat Dayak membentang alami, mengikuti hutan, sungai, dan pegunungan, bukan garis batas politik. Nah, batas negara kemudian dibentuk oleh kolonial. Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan ditetapkan pada masa kolonial Belanda dan Inggris. Garis ini memisahkan wilayah adat Dayak, sehingga satu rumpun Dayak kini hidup di 3 negara yang berbeda, yaitu di Kalimantan Barat Indonesia, Sarawak di Malaysia, dan bahkan ada di Brunei Darussalam. Banyak subsuku Dayak yang sama atau serumpun yang berada di kedua wilayah, seperti Iban, Bidayu, Kayan, Kenyah, dan Lun Bawang. Bahkan bahasa, adat, dan tradisi mereka sangat mirip, karena kita berasal dari akar budaya yang sama. Dayak di Kalimantan Barat dan Sarawak adalah satu akar budaya yang terpisah oleh batas negara dan bukan oleh sejarah leluhur. Gimana? Sudah paham kan sekarang? Apakah ini alasannya, geng? Malaysia lebih gercep daripada pemerintahan Indonesia. Ternyata Sumatera itu adalah kawasan Malaysia, kata bapak ini, geng. Ya, kalau kita lihat dengan sejarah, memang ada betulnya juga kayak gitu ya, geng. Ya, dengan di Sumatera kan bangsa Melayu, di Malaysia juga bangsa Melayu. Kita tidak menafikan itu kayak gitu ya, geng. Ya, namun yang orang yang tidak tahu tentang sejarah, maka mereka akan membilang Malaysia akan mengklaim ataupun akan mengambil Pulau Sumatera. Padahal mereka adalah satu bangsa, satu nenek moyang ataupun satu apa namanya ya? Satu gen satu DNA lah kayak gitu pokoknya ya, geng ya. Jadi Sumatera ini adalah bangsa Melayu. Nah, kalau ikinya yang menjelaskan, pasti dari netizen daripada Indonesia akan mengecam ikinya, Mas, jangan memecah belah Indonesia, jangan ikutkan apa namanya, geng, Sumatera kepada Malaysia, Sumatera tetap Indonesia. Ya, karena Indonesia dengan Malaysia memang ada hubungan, namun ikinya bukan mempercah belah, namun ikinya hanya menyampaikan tentang fakta ataupun tentang sejarah yang ikinya reaction beberapa video kayak gitu ya, gengnya. Contohnya seperti Kalimantan, kalian boleh lihat sendiri kayak gitu ya, gengnya. Bukan Malaysia ingin mengklaim budaya yang berada di Kalimantan kayak gitu ya, gengnya. Ini banyak nih ucapan-ucapan yang ataupun daripada netizen juga yang dibilang, wah, Malaysia mengklaim budaya Kalimantan ataupun budaya Dayak kayak itu. Bukan, geng, karena di Malaysia juga ada Dayak juga kayak gitu ya, geng ya. Bermacam-macam Dayak yang berada di pulau Malaysia kayak gitu ya, geng. Sama juga dengan di pulau Indonesia, Kalimantan. Sebelum ada perpecah belahan, mereka itu adalah turun temurun ataupun satu nenek moyang kayak gitu ya, geng ya. Jadi di sini paham, oke? Jadi gak usahlah cakap ini klaim itu kayak gitu. Kalau kalian tidak tahu sejarah, tutup mulutnya, diam saja. Tonton video ini sampai akhir. Oke, geng, terima kasih banyak buat kalian yang telah nonton sampai akhir. Semoga kalian paham. Kalau tak paham, belah saja kayak gitu ya, geng ya. Ikinya hanya mau mengereksen dan tanggapan ikinya pribadi. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.